Di tanah Sunda yang permai dan luas, berdirilah sebuah kerajaan besar, Kerajaan Pajajaran. Disinilah seorang Raja Agung, Prabu Siliwangi, memerintah dengan kebijaksanaan dan wibawa. Ia dihormati oleh rakyatnya dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Tapi bukan tentang kejayaan sang raja yang akan kau dengar hari ini, melainkan tentang sang putri yang kecantikannya bagaikan bulan purnama jatuh ke bumi, Dewi Kadita. Kulitnya seputih bunga melati, senyumnya menenangkan jiwa siapapun yang melihatnya. Tapi di dalam istana, kecantikan bukanlah berkah semata. Ia adalah bayangan yang membuat hati lain terbakar iri. Gelali musik seorang selir muda, wanita ambisius yang mendamba kekuasaan untuk putranya, mulai menyusun rencana jahat. Ia tahu, selama Dewi Kadita masih ada, tahta itu bukan milik anaknya. Maka ia mendatangi dukun istana, memohon sihir hitam untuk menghancurkan sang putri. Dengan tekanan emosional, lambat dan berat, malam itu kutukan dimulai. Tak ada lagi keindahan, hanya luka, borok, dan kehinaan. Sang putri yang dulu bercahaya, kini disebut orang putri terkutuk. Di balik senyum yang manis, tersembunyi hati yang gelap. Sang selir muda, ia iri, ia takut, tak ingin putrinya tersingkir oleh Dewi Kadita. Maka malam itu, ia pergi diam-diam ke sudut istana. Di sana, seorang dukun istana telah menunggunya. Berikan aku kutukan paling mematikan, hancurkan kecantikannya, biar rakyat jijik melihatnya. Dukun itu tertawa pelan, ia mengangguk dan memulai ritual sihir hitam. Para di pagi harinya, tubuh Dewi Kadita dipenuhi luka yang menjijikan. Kulitnya rusak, wajahnya berubah. Semua pelayan berlari ketakutan. Prabu Siliwangi mencintai putrinya, tapi tekanan dari istana dan rakyat terlalu besar. Dengan hati remuk, ia mengambil keputusan pahit, mengusir Dewi Kadita dari istana. Tanpa dayang, tanpa kereta, putri kerajaan kini berjalan sendiri, menahan rasa sakit di tubuh dan hati yang hancur. Hari berganti malam, hutan berganti bukit, dan akhirnya Dewi Kadita tiba di tepi laut selatan. Ombak menghantam batu karang, angin laut menerpa rambutnya yang kusut. Dewi Kadita berdiri lemah di bibir pantai, tak ada lagi yang tersisa. Kecantikan hilang, keluarga meninggalkan. Ia melangkah ke dalam laut, menyerahkan dirinya pada nasib. Tapi samudera tak menelannya, justru laut menyambutnya. Dalam kesadaran gaib, Dewi Kadita bertemu dengan roh penjaga laut selatan. Roh laut berkata, "Wahai putri yang dihianati, tinggalkan dunia lamamu dan jadilah penguasa samudra ini." Dewi Kadita menerima. Dalam sekejap, tubuhnya sembuh. Gaunnya berubah menjadi buih dan ombak. Ia tak lagi manusia. Ia adalah sosok abadi. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, sang penguasa samudra, sang penjaga tak terlihat. Di dasar laut berdiri sebuah kerajaan. Dindingnya dari karang, atapnya dari cahaya bulan. Nyi Roro Kidul memimpin makhluk laut, siluman air, ikan ajaib, jin samudra.
Ia tak jahat, tapi ia tegas. Siapapun yang mengganggu wilayahnya akan dibawa oleh ombak dan tak pernah kembali. Bertahun-tahun kemudian, seorang raja dari Mataram bertapa di pantai selatan, Panembahan Senopati. Dalam tapanya, ia bertemu Nyi Roro Kidul. Terjadi perjanjian suci. Ia akan menjadi istri spiritual para raja Jawa, dan sebagai imbalannya, sang ratu akan melindungi kerajaan dari bencana dan pemberontakan. Perjanjian ini berlanjut hingga Sultan Agung, dan hingga kini dipercaya masih berlaku. Rakyat pesisir percaya, Laut Selatan adalah wilayah sakral. Ada larangan memakai pakaian hijau di pantai. Karena itu warna kerajaan Nyi Roro Kidul. Siapa yang melanggar bisa hilang, terseret ombak, dan dipercaya diambil sang ratu. Banyak yang mengaku melihatnya. Wanita anggun, berambut panjang, berpakaian hijau, muncul di antara kabut senja. Tonjok Jakarta dan masyarakat Jawa masih melakukan upacara labuhan. Sesaji dilarung ke laut sebagai bentuk penghormatan. Di Pelabuhan Ratu, kamar 308 di Hotel Inna Samudra dibiarkan kosong, dijaga dan didekorasi hanya dengan warna hijau. Konon, itu tempat beristirahat sang ratu bila ia ingin singgah di dunia manusia. Nyi Roro Kidul bukan sekedar legenda. Ia adalah lambang kekuatan alam dan perempuan yang tak tunduk pada penderitaan. Ia bangkit dari kutukan menjadi penguasa. Dan meski kita tak bisa melihatnya, banyak yang percaya ia masih di sana, menjaga laut, menyapa orang-orang yang hormat, dan menghukum mereka yang lupa bahwa samudra adalah rumah bagi ratu yang tak pernah mati.